Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Zaki Zaidan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai UAS kimia nomor 1. Yang pertama itu diketahui reaksi yang pertama C ditambah 2S menjadi CS2 dengan delta H-nya negatif 28 kilokalori per mol. Dan yang kedua ada C ditambah O2 menjadi CO2 dengan delta H-nya negatif 94 kilokalori per mol. Dan yang ketiga ada S ditambah O2 berubah menjadi SO2 dengan delta H-nya negatif 70 kilokalori per mol. Nah, untuk masanya sendiri sih ada 3,8 ya. Dengan airnya, air dari C itu 12 dan air dari S itu 32 yang mana menghasilkan MR 76. Nah, di sini pun diketahuinya kan tadi udah CS2 dengan massa 3,8, airnya ada C-nya 12, S-nya 32, menjadi MR 76. Nah, itu reaksinya itu dari CS2 ditambah 3O2 berubah menjadi CO2 ditambah 2SO2. Di sini setarakan dulu ya. Yang pertama si C-nya itu kan pertama di kiri itu ada 1, di kanan 1 setara. Yaitu S-nya di kanan ada 2, di kiri juga ada 2. Di kiri ada 2, di kanan juga ada 2. Yaitu selanjutnya oksigen. Di kiri itu ada 6, di kanan itu ada 2, ditambah 2 dikali 2, 4. Jadi ada 6 juga, ada setara ya. Itu yang ditanyakannya kalori lepasnya. Nah, untuk rumusnya sendiri delta H sama dengan Q per N, yang mana bisa dipindah ruaskan si delta H ke kanan, si Q-nya ke kiri. Jadi Q sama dengan delta H dikali N. Nah, untuk mencari delta H-nya sendiri kita menggunakan rumus delta H sama dengan sigma dikali N delta H produk dikurangi sigma dikali N delta H reaktan, yang mana N itu koefisien dari si reaksi tadi. Langsung saja dimasukkan ke sini. Nilai yang pertama yang 94 itu yang CS2 yang ini. Baik. Ya, yang di sini S94 itu ditambah 2 dikali 70 nya itu si SO2 nya ini 2 itu dari ini reaksinya, berarti kan produk kurang reaktan, berarti dari sini nih dikurangi CS2 itu ini nilainya harus 28 tambah 3 dikali 0 itu dari si oksigennya ya, 3 itu si koefisien sininya, maka dijumlahkan menjadi min 234 ditambah 28 ini kan negatif, karena negatif ditambah ya, jadi negatif 206 kilokalori per mol. Selanjutnya kita mencari N, yaitu massa dibagi MR. Massanya dari diketahui ya 3,8. Untuk MR nya sendiri tadi diketahui 76. Langsung saja jumlahkan, hasilnya 0,05 gram ini. Langsung saja dijumlahkan Q sama dengan delta H dikali N. Langsung saja masukin dari yang tadi delta H nya itu hasilnya negatif 206 dikali 0,05 yang dari N nya ini. Hasilnya adalah negatif 10,3 kilokalori. Nah, untuk negatifnya ini berarti menandakan kalau reaksi ini itu melepas kalor atau eksoten. Nah, di sini saya sekarang akan melanjutkan mengenai menjawab soal nomor 2 ya. Nah, di situ kita diketahui soalnya itu berdasarkan reaksi berikut ini X plus Y sama dengan Z. Berdasarkan data berikut ini yang diperoleh pada suhu 360 derajat Kelvin, maka tentukan yang pertama A order reaksinya, yang kedua B konstanta lajunya, dan C laju awal berkurangnya X ketika konsentrasi X sebesar 0,30 m dan Y sebesar 0,40 m. Nah, di sini kita dari ketahui ya, ada tabel dari ordernya itu. Yang pertama itu nomor 1 itu 0,053 dengan X-nya itu 0,1 dan Y-nya 0,5 dan seterusnya sampai nomor 5. Nah, yang pertama itu kita mencari order reaksinya. Cara kita mencari order reaksinya itu kita menggunakan rumus V sama dengan K reaktan dipangkalkan dengan ordernya. Di sini kan reaktannya itu X dan ordernya itu kita anggap saja M. Jadi untuk X-nya itu kita M dan untuk Y itu kita menggunakan N ya. Ya, rumusnya itu jadi V sama dengan K dikali X pangkat M dan dikali Y pangkat N.
Nah, untuk yang pertama itu kita mencari order X-nya itu. Gimana cara kita mencari order X itu? Yang caranya itu kita dengan menentukan di mana order Y-nya itu yang nilainya sama. Di sini tuh ada dua ya. Yang pertama itu ada 2 dan 5, 30 sama 30 sama. Dan juga ada 3 dan 4, 60 dan 60. Di sini saya menggunakan nomor 3 dan 4, 60 dan 60. Nah, untuk rumusnya sendiri, jadi V3 per V4 sama dengan konstanta per konstanta, ini nilainya belum diketahui ya, dikali X3 per X4 dipangkatkan dengan M, dikali Y3 per Y4 dipangkatkan dengan N. Karena di sini konstantanya sama ya, dicoret. Dan juga nilai dari Y3 Y4-nya tadi sama ya, diketahui, dicoret lagi, maka hasilnya itu V3 plus V4-nya itu bisa diambil dari nilai ini ya. V3-nya itu 1,02 dan V4-nya itu 0,254. Untuk nilai dari X3 dan X4-nya diketahui juga 0,4 dan 0,2 dipangkatkan dengan M. Nah, itu hasilnya itu kan kurang lebih 4. Ini juga hasilnya 2 pangkat dengan M. Nah, bagaimana cara mencari si M? Kita dengan cara menghitung, kan ini hasilnya 4 sama dengan 2 pangkat M. Maka 2 pangkat berapa hasilnya? Yaitu 4. 2 pangkat 2. Jadi M-nya itu sama dengan 2. Untuk rumus yang order Y-nya sendiri, kita seperti tadi ya, cuman ini kita nyari di nilai X yang sama. Yang di sini tuh ada nilai X yang sama itu nomor 2 dan nomor 4. Lalu nomor 3 dan nomor 5. Di sini saya menggunakan nomor 2 dan 4. Rumusnya sama kayak tadi, V2 per V4 sama dengan konstanta per konstanta dikali dengan X2 per X4 dipangkatkan dengan M, dikali dengan Y2 per Y4 dipangkatkan dengan N. Di sini nilainya tadi kan sama, dicoret semua. Nilai V2 dan V4-nya tadi diketahui 0,127 dan 0,254 dimasukkan dengan hasilnya juga dari 0,30 0,60 itu dibagi itu jadi 1 per 2. Jadi hasilnya 1 per 2 sama dengan setengah N pangkat N. Setengah pangkat berapa ya hasilnya? Setengah, maka setengah pangkat 1. N-nya itu jadi 1. Untuk reaksi totalnya itu jadi 2 tambah 1 sama dengan 3 ya. Lanjut ke mencari konstanta lajunya. Yang pertama V-nya, rumusnya itu V sama dengan kayak tadi ya, K dikali X pangkat M dan Y pangkat N. Di sini kita bisa ambil yang nomor berapa aja, tapi untuk saya sendiri saya mengambil nomor 5. Jadi nomor 5-nya itu diketahui V-nya 0,509, konstanta dikali 0,4 pangkat 2 dikali 0,3, hasilnya itu 0,509 dikali sama dengan konstanta dikali dengan 4,8 kali 10 pangkat min 3. Nah, di sini itu bisa dipindah ruaskan ya. Jadi si konstantanya keluar, sininya masuk si 0,59-nya. Tapi di sininya di ke bawah 4,8 kali 10 pangkat min 3-nya. Sehingga dijumlahkan hasilnya 10,6. Yang selanjutnya itu yang C itu, kita itu kan tadi diketahui soalnya itu X-nya itu sama dengan 0,30 M, Y-nya sama dengan 0,40, M-nya itu 2 yang kayak tadi, dan M-nya 1. Masukkan ke dalam rumus, karena nilainya udah diketahui semua. K-nya itu 10,6, yaitu X-nya itu 0,30 pangkat dengan M pangkat 2, dan juga Y-nya itu 0,40 pangkat 1 atau pangkat N. Jadi nggak usah tulis. Hasilnya 0,3816 ms. Sekian. Nah, di sini kita akan lanjutkan mengenai nomor 3. Di sini ketahui soalnya itu suatu sel volta terdiri atas elektroda Ag yang dicelupkan dalam larutan Ag+ dan elektroda Zn yang dicelupkan dalam larutan Zn2+. Jika diketahuinya Ag+ ditambah elektron menjadi Ag dengan E sama dengan plus 0,80 volt dan Zn2+ ditambah 2 elektron menjadi Zn dengan E-nya sama dengan negatif 0,76 volt. Tentukan yang pertama A, anoda dan katodanya. Nah, untuk anodanya ini dan katodanya itu bisa ditentukan dengan cara melihat deret voltanya. Yang mana semakin kanan si deret volta, semakin kanan letak si logamnya ini dari di deret volta itu, maka semakin mudah mengalami reduksi, dan semakin kiri itu lebih sulit mengalami reduksi atau lebih mudah mengalami oksidasi. Nah, di sini didapatkan si katodanya ini lebih kanan daripada si katodanya ini, si Ag itu lebih kanan daripada Zn yang merupakan anodanya. Nah, untuk yang selanjutnya reaksi yang terjadi pada elektroda dan reaksi selnya, yaitu yang pertama
katoda sama dengan Ag plus ditambah elektron menjadi Ag, dan anodanya yang asalnya itu Zn2 plus ditambah 2 min menjadi Zn. Karena anoda ini mengalami oksidasi, maka ditukar tempatnya jadi Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Reaksi selnya sendiri, kita ini kan ditemuin tadi katoda dan anodanya. Nah sekarang kita mau mengeliminasi si elektronnya ini nih, dengan cara gimana? Dikali 2 yang atas, biar ini sama kayak yang bawah, yang bawah kali 1. Jadi Ag plus ditambah elektron menjadi Ag dikali 2. Untuk Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron dikali 1. Hasilnya 2 Ag plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Ag, dan Zn menjadi Zn2 plus ditambah 2 elektron. Nah untuk ini itu 2 elektron dicoret, kemudian kita eliminasi, menghasilkan 2 Ag plus ditambah Zn menjadi 2 Ag plus Zn2 plus. Nah yang selanjutnya ada potensial sel yang ditanyakannya. Rumusnya itu kita bisa menggunakan E sel sama dengan E0 katoda dikurang E0 anoda, yang mana diketahui E0 katoda itu yang tadi katodanya itu Ag, yang mana nilainya itu plus 80, 0,80, dan dikurangi E0 anoda. E0 anoda itu diketahui anodanya itu Zn, jadi nilainya itu min 0,76 volt. Yang mana sih negatif sama negatif ini kalau ketemu jadi positif, jadi 0,80 ditambah 0,76 menghasilkan 1,56 volt. Nah yang selanjutnya itu ada notasi selnya ya. Notasi selnya ini kita bisa urutannya itu, yang pertama itu dari paling kiri ya, anoda, logam dari anoda, ion dari anoda, ion dari katoda, dan logam dari katoda. Nah di sini untuk logam dari anoda diketahui Zn, ini Zn. Dan itu untuk ion dari anodanya itu Zn2+. Di sini ada baterai garamnya. Dan itu ion dari katoda ada Ag2 Ag+, dan itu logam dari katodanya itu ada Ag. Masukkan Zn, Zn2+, ion garam, Ag+, itu ada Ag. Sekian. Di sini saya akan melanjutkan mengenai jawaban nomor 4. Yang ada di sini soalnya yaitu sebuah sendok disepuh perak secara elektrolitik dalam larutan AgNO3. Maka yang pertama itu ditanyakannya itu A. Buatlah diagram untuk proses tersebut, dan B. Jika 0,884 gram Ag diendapkan pada sendok dengan arus tetap 18,5 mA, berapa lama waktu dalam menit elektrolisis berlangsung? Nah, di sini langsung kita ke jawabannya ya. Yang pertama itu rancangan syarat elektrolisisnya. Kita tentukan dulu anoda dan katodanya apa. Nah, yang pertama itu anodanya itu perak atau Ag, dan katodanya itu sendok. Lalu ada larutan elektrolitnya AgNO3. Nah, untuk reaksi yang akan terjadinya AgNO3 menjadi Ag plus ditambah NO3-. Reaksi pada anodanya mengalami oksidasi oleh komponensi ion NO3, H2O, dan Ag, yang mana karena oksidasi dari Ag menjadi Ag plus ditambah E-. Ag-nya itu bukan bilangan inert ya, jadi pakai kayak gini. Yang bilangan inert itu termasuknya cuman platinum, karbon, dan emas. Nah, untuk yang keduanya ada reaksi pada katodanya mengalami reduksi oleh kompetensi antara Ag plus dan H. Karena ini reduksi ya, jadi Ag plus ditambah elektron menjadi Ag. Nah, untuk Ag-nya ini lebih besar daripada H pada deret volta, maksudnya itu lebih besar, itu lebih kanan ya. Jadi makin mudah tereduksi semakin kanan itu ya. Dan untuk gambarnya itu di sini ya, yang nomor A. Di sini tuh ada peraknya anoda yang bersifat oksidasi, dan juga di sini ada sendoknya yang bersifat katoda reduksi. Di dalamnya terdapat larutan AgNO3 dan juga air. Arusnya dari anoda ke katoda ya. Nah, untuk selanjutnya itu ada yang B, untuk mencari waktu.
Nah, yang pertama tuh diketahuinya W sama dengan 0,884 gram, I-nya itu 18,5 mA, bisa kita ubah menjadi 0,0185 ampere, dan F-nya itu bilangan Faraday 96.500 coulomb. Dan tanyakan itu sini tuh waktunya ya. Nah, untuk rumusnya sendiri cara menjawabnya, W sama dengan ME dikali I dikali T per bilangan Faraday. Nah, di sini kan kita baru diketahui itu baru W-nya, I-nya sama bilangan Faraday-nya. Nah, di sini kita mencari ME dan juga T-nya. Untuk mencari ME-nya, yang pertama itu AR dari si Ag itu 108 per PbO, yaitu perubahan bilangan oksidasi. Di sini perubahannya cuma satu ya, karena lihat dari Ag plus jadi Ag doang. Itu dari Ag jadi Ag plus itu cuma satu ya perubahannya. Jadi 108 per 1 sama dengan 108 mol. Untuk mencari waktunya sendiri di sini kita bisa menggunakan rumus ini. Nah, tapi kita pindah ruaskan sama dengan jadi yang asalnya W sama dengan ME dikali I dikali T per bilangan Faraday menjadi T sama dengan W dikali F per ME dikali I atau arus. Nah, di sini kita tinggal substitusikan, nilainya diketahui semua ya. W-nya 0,884, udah itu bilangan Faraday-nya 96.500, ME-nya diketahui juga 108 mol, dan juga I-nya udah diketahui 0,0185. Hasilnya itu dari perkalian di atas itu 85.306 dibagi dengan 1,998 ini koma ya, menghasilkan 42.695 detik. Nah, karena ditanyakan itu dalam berbentuk menit, jadi kita ubah dari detik ke menit, yaitu dengan cara 42.695 detik dibagi dengan 60, menghasilkan kurang lebih 711,58 menit. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.